Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan September 2025 untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Leo. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Leo, di kartu yang pertama aku melihat adanya peristiwa tentang dualitas ya, dualitas yang dimana Leo ini sebenarnya selalu berusaha untuk jadi orang baik, nggak ingin aku tuh jadi orang jahat gitu ya. Cuma ketika kebaikannya disepelekan, mungkin terkadang ada timbul dalam hati kayak yang, tahu kayak gini mah ya, kalau aku dipandang jahat ya ngapain aku jadi orang baik gitu. Jadi terkadang ada hal-hal yang membuat kamu jadi ngerasa bahwa kayaknya kebaikan aku selama ini percuma ya, gak dianggap ya, kayak salah sekali bisa melunturkan kebaikan, semua kebaikan yang telah diperbuat kayak gitu. Oke, sehingga timbullah dualitas, apa jadi orang jahat aja sekalian ya. Toh sebanyak apapun kebaikan gak akan terlihat hanya gara-gara satu kesalahan gitu. Terus yang kedua, tentang ketertarikan, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan ketertarikan terhadap suatu hal di pertengahan September ini. Ketertarikan dengan hal apa Kak? Nanti kita lihat klarifikasinya ya. Terus yang ketiga di sini Leo juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan rasa syukur. Ya. Apa yang membuat seorang Leo jadi sangat merasa bersyukur di pertengahan bulan September ini ya? Nanti kita lihat juga ya. Oke, selanjutnya yang keempat di sini juga ada peristiwa tentang kelimpahan, abundance. Jadi sebenarnya bagus-bagus semua di sini peristiwanya buat kamu. Ya, oke. Mungkin kecuali yang dualitas ini tadi ya, ada keadaan yang terkadang bukan kamu orang yang nggak baik, tapi terkadang ada keadaan yang memaksa kamu untuk kayak merasa udahlah gitu, kebaikanku nggak pernah dianggap juga kalau kayak gini ceritanya gitu ya. Oke, tentunya kita akan klarifikasi kartu-kartunya kamu, tapi sebelum itu aku mau sebutin dulu untuk angka keberuntungannya kamu di pertengahan September. Itu ada di angka 27, 34, 36, dan 23 ya. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu kartu-kartunya Leo di sini ya. Oke, Leo, yang pertama terkait dengan dualitas ya, aku melihat tadi kan adanya peristiwa tentang dualitas yang akan kamu alami, dan ternyata dualitas ini mungkin kamu alami, sebenarnya kamu sudah jadi orang yang sabar selama ini, temperance ya, sabar, menahan emosi, nggak meledak-ledak gitu. Cuma di dalam masalah dualitas ini aku melihat kamu tetap mencoba untuk bersabar, meskipun ya kayak itu tadi ya, padahal kita udah berusaha untuk jadi orang baik, tapi kebaikan kita disepelekan atau nggak dianggap, atau hanya gara-gara satu kesalahan yang mungkin tidak disengaja, itu membuat hilang semuanya di sini, kebaikan yang udah pernah kita perbuat, sehingga kita nggak dianggap gitu. Dan aku melihat kamu banyak nahan gitu, meskipun dualitas ini kamu alami, kamu tuh tetap mencoba untuk sabar gitu, sabar, kontrol emosi ya. Aku takutnya sih jadi meledak ya kalau kayak gini ya ceritanya Leo. Jadi kalau bisa apa-apa masalah jangan dipendam sendiri ya. Apalagi buat para Leo yang terkadang ya, aku merasa diremehin Kak, aku merasa dianggap rendah Kak, padahal aku kurang baik apa sih gitu ya sama orang ini, sama seseorang ini gitu. Terus yang kedua di sini tentang ketertarikan. Apa yang membuat seorang Leo jadi tertarik di pertengahan September? Aku melihat justru yang membuat kamu jadi tertarik di sini adalah tentang keheningan sepertinya ya. Jadi aku melihat ada hal-hal yang sangat menarik bagi kamu. Ini adalah tentang sebuah ketenangan gitu ya. Ketenangan,
kondisi yang jauh dari hiruk pikuk gitu ya, sesuatu yang benar-benar menenangkan gitu. Aku melihat bukan hanya sekedar tertarik gitu, tapi kamu benar-benar mendambakan ketenangan di pertengahan September ini, ya dimana kamu bisa punya waktu buat diri sendiri, nggak yang terlalu sibuk gitu, menyendiri, melakukan hobi-hobi yang kamu suka, hal-hal yang kamu suka di sini. Oke, mungkin bagi sebagian orang waktu buat diri sendiri itu terkadang bisa membosankan juga ya. Yang gimana maksudnya Kak? Ya contoh kalau seorang ekstrovert dihadapkan pada kondisi yang dia sendirian aja gitu, nggak ada temen apa, bingung kan gitu ya, nggak ada teman ngobrol apa. Tapi bagi Leo yang kelihatan di sini introvert ya, aku melihat kamu akan tertarik pada keheningan gitu loh. Kalau bisa kamu berada dalam situasi yang hening, nggak banyak gangguan, tenang di pertengahan September ini. Jadi ada hal-hal yang kamu rindukan yang bikin kamu jadi tertarik sama. Aku butuh ketenangan, aku capek dengan hiruk pikuk, aku capek ketemu dengan banyak orang gitu ya. Terus itu kamu akan mengalaminya nanti. Terus yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan rasa syukur. Apa yang membuat rasa syukur seorang Leo ini jadi begitu besar di pertengahan September ini? Salah satunya adalah tentang perubahan. Aku melihat ada perubahan-perubahan yang akan membawa kamu semakin lebih dekat dengan keberuntungannya kamu ya, dan itu membuat kamu akan merasa sangat bersyukur di pertengahan bulan September ini gitu. Terus yang ketiga, yang keempat, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan abundance, adanya kelimpahan. Kelimpahan yang seperti apakah buat Leo di pertengahan September ini? Kalau sebelumnya kamu mungkin cukup nggak happy ya dalam kehidupannya kamu, banyak hal yang bikin kamu nggak happy, terutama mungkin yang berkaitan dengan orang lain yang bikin kamu jadi nggak happy ya, ketakutan, terus juga salah paham, keraguan-raguan di sini bikin kamu jadi nggak happy ya. Aku melihat ada kelimpahan buat kamu di pertengahan September ini setelah kamu ngerasa bahwa inilah hidup gitu ya. Setelah dengan jelas kamu lihat bahwa hidup itu nggak akan selalu membahagiakan. Ada kalanya kita diomongin oleh orang lain, ada kalanya kita juga ngomongin orang lain gitu. Sehingga di sini ketika kamu udah ngerasa jenuh, nggak happy gitu ya, makanya di sini aku melihat kamu tuh kayak tertarik buat apa ya, merasakan ketenangan, kesendirian gitu, nggak diganggu dengan siapapun gitu ya, nggak berisik, nggak ada yang berisik-berisik. Kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka dengan dirimu sendiri, kayak nggak butuh orang lain juga di pertengahan September ini. Dan datang lagi kelimpahan buat kamu ya. Kelimpahan ini hadir setelah kamu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang nggak happy sebelumnya gitu. Dan di sini kelimpahannya sih dalam banyak hal ya. Aku melihatnya bisa rezeki, karena ada rasa syukur juga di sini tadi. Meskipun kamu sendiri, maksudnya nggak terlalu banyak teman, tapi kamu keuangan kamu oke ya, apapun kamu bisa beli yang kamu mau, kamu tenang, nggak banyak gangguan gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua di pertengahan September itu ada Sagittarius dan Pisces. Dua itu doang energi paling kuat di sini. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi, ada di angka 27, 34, 36 dan 23. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.